Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Susanto dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Di sini saya akan membuat tugas 3 dari mata kuliah PPKN yang materinya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Adapun beberapa poin-poin yang ada di materi yang saya buatkan ini, mari kita simak. Untuk yang pertama, ada pengertian demokrasi. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah poin 1. Sistem pemerintahan yang menjamin keterlibatan rakyat melalui perwakilan. Poin 2. Menghentikan ide kesamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Untuk yang kedua, ciri-ciri utama demokrasi. Di sini ada 4. Yang pertama, kedaulatan rakyat, partisipasi rakyat, kesamaan hak, kebebasan. Untuk yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Seperti contoh, waktu pemilihan presiden itu tidak bisa kalau tidak rakyat yang memilih atau mencoblos. Jadi kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Untuk yang kedua, partisipasi rakyat. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembalian keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Untuk yang ketiga, kesamaan hak. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh hak kita adalah setiap tahun membayar pajak. Untuk kebebasan, menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selanjutnya ada tujuan utama demokrasi. Tujuan utama demokrasi ada 6 poin. Yang pertama, menjamin hak dan kebebasan warga, menciptakan pemerintah yang akuntabel, memastikan kesetaraan dan keadilan, mendorong partisipasi rakyat, menghasilkan kesejahteraan, menjaga stabilitas. Itu untuk tujuan utama dari demokrasi. Selanjutnya, seperti tema kita yaitu prinsip-prinsip utama demokrasi, ada beberapa. Yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, kebebasan dan kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM, pemilihan umum atau pemilu, pembagian kekuasaan. Ya ini ada 3, ya ini yang nomor 1 legislatif, 2 eksekutif, yang ketiga yudikatif. Untuk poin selanjutnya, menegakkan hukum dan keadilan, pemerintahan yang bertanggung jawab, penghargaan terhadap pluralisme. Itu adalah prinsip utama dari demokrasi yang saya sebutkan tadi. Oke, untuk selanjutnya kita ke contoh penerapan demokrasi di negara kita saat ini. Bagaimana toh contohnya itu? Mari kita simak. Adapun tingkatan untuk penerapan demokrasi yaitu di tingkat negara, pemerintah, dan terakhir keluarga atau kelompok. Saat ini di tingkat negara, poin 1, pemilihan umum atau pemilu. Rakyat memilih presiden, anggota parlemen, dan pejabat publik lainnya secara langsung. Biasanya kegiatan ini dilakukan setelah beberapa periode berikutnya baru kita melakukan yang namanya pemilihan umum atau pemilu.
Poin 2, kebebasan pers. Media massa memiliki kebebasan untuk memberitakan dan mengkritik tanpa sensor yang berlebihan. Seperti kita tahu di TV-TV maupun di sosmed, banyak media yang menyorotkan demokrasi tersebut. Untuk poin 3, kebebasan berpendapat dan berserikat. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Poin 4, pemisahan kekuasaan. Adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Untuk yang terakhir ada referendum. Dalam beberapa kasus, rakyat dapat memberikan suara langsung untuk menentukan keputusan politik yang penting. Untuk di tingkat pemerintahan, ada musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi dan kesepakatan bersama untuk hasil terbaik bagi banyak pihak. Ada desentralisasi, pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang poin 3, penganggaran partisipatif. Warga diajak untuk ikut menentukan prioritas penggunaan anggaran publik di daerahnya. Yang terakhir ada majelis atau juri warga. Membutuhkan forum diskusi publik seperti desain assembly atau desain juri. Untuk yang terakhir ada demokrasi di lingkungan keluarga atau komunitas. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Ini sangat penting sekali. Anggota keluarga atau kelompok saling menghormati pendapat masing-masing dan tidak memaksakan kehendak. Poin 2, atau terakhir, diskusi keluarga. Keputusan penting dalam keluarga dibahas bersama dan disepakati oleh semua anggota keluarga. Jadi apapun itu kita harus musyawarah dahulu. Apabila pendapat kita kurang pas, kita harus berlapang dada. Terima kasih. Demikian video dari saya ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami bagaimana cara menerapkan prinsip demokrasi di negara kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.